Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mengucap syukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita kembali lagi mendengarkan Renungan 79 pada hari ini. Untuk memberikan semangat pada kita untuk mendengarkan Renungan 79, mari kita katakan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Renungan 79 pada hari ini saya berikan tema melawan keserakahan yang saya ambil dalam Amsal 11 ayat yang ke-6. Amsal 11 ayat yang ke-6 akan saya bacakan. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saya ulangi, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Di sini dikatakan dengan sangat jelas bahwa sang pengkhianat itu akan tertangkap oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya di sini berbicara tentang keserakahan. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan orang jujur selamat karena ketulusan hatinya, orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakahannya. Sudah sangat jelas di sini dikatakan bahwa orang yang tidak dapat percaya akan terperosok oleh keserakahannya. Jadi sangat berbahaya ketika kita hidup dipenuhi oleh keserakahan. Karena kita akan terperosok dan kita akan tidak dipercaya oleh orang. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama melawan keserakahan itu. Bagaimana cara untuk kita melawannya dan mengapa kita harus melawan keserakahan. Mari kita belajar mengapa kita harus melawan keserakahan. Yang pertama, karena keserakahan mendatangkan hidup yang sia-sia. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi sudah sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita mencintai uang, ketika kita fokus terhadap kekayaan kita, maka kita dalam hidup kita sedang dalam kesia-siaan. Jadi biarlah kita menjadi pribadi yang hidup yang memiliki manfaat hidup yang baik, tidak sia-sia dalam menjalani hidup. Lalu yang kedua, membuat jarak dengan Tuhan. Jadi mengapa kita harus melawan keserakahan? Karena itu membuat jarak dengan Tuhan. Matius 6 ayat 24 di sana dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini saya menggambarkan ketika kita mengabdi kepada Mammon, itu seperti kita ada di sebelah kiri dan mengabdi kepada Allah itu sebelah kanan. Ketika kita fokus terhadap Mammon, maka kita akan terus berjalan mengikuti Mammon tersebut. Lalu kita akan sulit mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan kita mungkin tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Bahkan mungkin ketika Tuhan mencari kita tidak mau melihat itu karena kita fokus terhadap Mammon. Begitupun sebaliknya, ketika kita fokus terhadap Tuhan, kita jalan mengikuti kebenaran Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan semakin mendekat kepada Tuhan dan kita akan menjauh terhadap Mammon. Kita akan menjauh terhadap keserakahan. Jadi ketika kita cinta uang, ketika kita hidup dalam keserakahan, kita akan membuat jarak dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika kita memiliki hidup yang serakah terhadap Tuhan, terhadap Mammon, itu mendatangkan kehancuran. Jadi yang ketiga mendatangkan kehancuran. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di sana sudah jelas dikatakan bahwa ketika kita cinta uang, ketika kita hidupnya memburu uang, maka hidup kita dalam perjalanan kebinasaan. Bahkan hidup kita sedang mengalami berbagai-bagai duka. Jadi mengapa kita harus melawan keserakahan? Yang pertama, kita itu mendatangkan hidup yang sia-sia. Yang kedua, kita membuat jarak dengan Tuhan.
Terus yang ketiga, mendatangkan kehancuran bagi hidup kita. Lalu, bagaimana cara kita melawan keserakahan? Yang pertama, belajar kata cukup. Ini sangat penting sekali untuk dimiliki kita semua sebagai orang-orang percaya. Di dalam Matius 6 ayat 11, ini ayat yang sering kita pelajari sejak kita kecil. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah doa Bapa kami yang sering kita bacakan ketika kita masih anak-anak, bahkan ketika kita sudah dewasa ini sering kita baca. Tapi di situ sudah jelas diperkatakan bahwa kita diminta untuk meminta berkat secukupnya. Kita meminta makanan yang secukupnya. Lalu Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi luar biasa bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengerti arti kata cukup. Lalu yang kedua, mengerti arti mengucap syukur. Yang kedua, mengerti arti mengucap syukur dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita diminta mengucap syukur dalam segala hal. Konteks dalam segala hal berarti berbicara baik maupun tidak baik keadaan kita harus mengucap syukur. Kita mendapatkan untung atau mendapatkan rugi, kita harus tetap mampu mengucap syukur. Itulah makna terdalam dari ayat ini. Lalu yang berikutnya, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi yang ketiga, kita belajar bagaimana cara melawan keserakahan, tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini sudah sangat jelas diperkatakan bahwa kita diminta untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika kita mementingkan diri kita, ketika kita penuh dengan iri hati, hidup kita dalam kekacauan. Dan ini sungguh berbahaya. Jadi yang ketiga tadi mementingkan diri sendiri, dan yang terakhir, yang keempat memiliki gaya hidup memberi. Dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Korban-korban apa yang berkenan di hadapan Allah? Yaitu ketika kita berbuat baik, ketika kita mampu memberi bantuan. Jadi ini adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita akan melihat jaminan apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat kita menang dari keserakahan. Yang pertama, hidup aman dan tenang. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berlimpah gandum dan anggur. Lalu ayat 9 dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi di sini kita dapat belajar hidup aman dan tenang. Ketika kita ingin beristirahat, ketika kita ingin tidur, kita bisa tidur nyenyak. Itu adalah berkat Tuhan. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang fokusnya hanya tentang harta, tentang keuntungan, dan mereka overthinking dan hidupnya menjadi susah tidur. Ketika mereka ingin tidur tidak bisa istirahat, mereka harus mengkonsumsi obat tidur untuk menenangkan dirinya. Dan ketika kita bisa tidur nyenyak, itu adalah anugerah Tuhan. Itu patut kita syukuri. Itulah berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kuasa untuk menikmati berkat. Dalam Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Di sini kita dapat belajar ketika kita
memiliki kekayaan dan kita tidak bisa menikmatinya, itu adalah kenyataan yang pahit. Bahkan di situ dikatakan ketika kita memperoleh semua itu dan orang lain yang menikmatinya, begitu menyedihkan ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita memiliki semuanya, tapi justru orang lain yang menikmatinya. Bisa saya ambil contoh, orang lainnya adalah seperti dokter, perawat, ataupun orang-orang yang di sekitar kita, yang merawat kita. Justru saat kita bekerja keras, kita fokus pada kekayaan kita tidak pernah istirahat, kita hanya memfokuskan hal itu, dan itu membuat tubuh kita menjadi down, fisik kita menjadi terforsir habis-habisan, dan kita mendapatkan sakit penyakit, dan keuangan kita hanya habis untuk berobat. Dan itu hal yang sangat menyedihkan. Lalu yang berikutnya, ayat berikutnya, Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu juga karunia Allah. Jadi ketika kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita, itu adalah karunia Allah. Itu adalah kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu penutup dari saya, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup akan saya bacakan. Katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap, melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup, yang dengan limpahnya selalu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Beritahukan supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan baik. Mereka wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan, selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka. Lalu ayat yang terakhir dikatakan, dengan berbuat demikian mereka akan menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di surga. Itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Dan di dunia ini mereka akan mengalami kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Jadi di situ dikatakan kita akan menikmati kehidupan di surga sana. Pada akhirnya kita akan ke sana, di sana dikatakan menanamkan modal terbaik adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena kita pada akhirnya akan pulang ke rumah Tuhan, dan kita harus tahu saat kita dipanggil pulang ke rumah Tuhan, harta benda kita, kekayaan kita, kedudukan kita, pangkat kita, semua tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa apa? Yaitu ketaatan kita. Yang bisa kita bawa apa? Sesuatu atau kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat terus mengingatkan kita, menjadi peringatan dalam kehidupan kita, agar kita dapat terus melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32 74 20088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Biarlah kami Tuhan dapat terus Tuhan menyenangkan hati-Mu, mengerjakan bagian kami sebaik mungkin Tuhan. Melalui firman ini Tuhan kami dapat belajar Tuhan bagaimana kami harus melawan keserakahan kami Tuhan. Biarlah kami hidup benar Tuhan di dalam Engkau Tuhan, dapat mengerjakan bagian kami seturut dengan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau terus memberikan iman yang kuat, keteguhan dalam hatinya Tuhan, dalam mengiring Engkau. Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Mu tetap turun-menurun. Tuhan, Engkau penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.